siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Rasulullah SAW meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah SAW selalu memuji Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah sendiri cemburu. Aisyah berkata, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ngomong Khadijah melulu. Karena Rasulullah kalau sudah bilang Khadijah, Rasulullah puji Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin ya mithla ghirati ala Khadijah." Oh, kama qalat. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Padahal dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wafi, ingat terus dengan kebaikan Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang potong kambing, kata Rasulullah SAW, arsilu ila sodaiki Khadijah, bagi-bagi kepada teman-temannya Khadijah. Rasulullah ingat selalu Khadijah. Kalau ada halah, saudarinya Khadijah datang, Assalamualaikum, Rasulullah semeringah. Suaranya seperti suara apa? Khadijah. Rasulullah semeringah, senang. Kenapa? Halah, Assalamualaikum. Ingat siapa? Khadijah. Saking sering ingat Khadijah karena kebaikannya, dan Rasulullah sampai bagi-bagi menyambung dengan teman-teman Khadijah, sampai Aisyah cemburu. Aisyah berkata, ini Aisyah yang cerita sendiri, Khadijah, Khadijah, Khadijah melulu. Qad halakat fid dahar, sudah meninggal ya Rasulullah. Ya. Ajuz, ya. Seorang wanita tua, hamra'us shidq. Sungguhnya sudah sebagian giginya ada yang tanggal, sudah tinggal gusinya, sudah tua. Sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah ganti Khadijah dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah, la, tidak ada yang lebih baik dari siapa? Khadijah. Laqad ruziktu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah cinta kepada Khadijah. Jadi meskipun Khadijah sudah meninggal, Rasulullah tetap bela. Meskipun yang mengkritik Aisyah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, wanita hidup yang paling dicintai Nabi siapa? Aisyah. Tapi yang sudah meninggal yang paling dicintai Nabi siapa? Khadijah. Ketika Aisyah mengkritik Khadijah, Rasulullah tidak bilang, ya deh. Enggak. Rasulullah bela, setia kepada siapa? Khadijah. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa ganti dia. Amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Ya. Wa wasatni bimaliha. Dan dia bantu aku dengan hartanya ketika orang semuanya pelit kepadaku. Dan dia berikan kepadaku anak-anak ketika para wanita tidak bisa berikan anak-anak kepadaku. Tidak ada yang lebih baik darinya. La khaira minha. Maksudnya setia Nabi SAW. Meskipun Khadijah sudah meninggal dunia. Ini contoh bagaimana setianya Nabi SAW kepada kaum muslimin. Di antara setianya Nabi SAW adalah setianya Nabi ingat kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan para sahabat, di hadapan Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar kepadaku. Fabaka Abu Bakar pun menangis. Karena benar, yang pertama bantu Nabi ketika awal dakwah siapa? Abu Bakar. Yang menginfakkan seluruh hartanya untuk hijrah, seluruh hartanya 100% Abu Bakar. Yang menginfakkan hartanya ketika perang Tabuk 100% Abu Bakar. Rasulullah mengatakan tidak ada harta bermanfaat bagiku, bagi dakwahku, bagi Islam seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis, kata Abu Bakar, mali wa nafsi, ma mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah. Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Rasulullah pernah berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, mali ahadin indana yadun illa waqad kafainahu. Tidak seorang pun punya jasa kepadaku kecuali setelah sudah aku balas. Ma khala Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar aku belum bisa balas. Fa inna lahu indana yadan, sungguhnya dia punya jasa kepadaku, yukafihillahu biha yaumal qiyamah. Allah akan balas nanti pada hari kiamat. Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan apa? Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengaku saya belum bisa balas. Ketika dalam perang Hunain, kemudian Rasulullah bagi-bagi ghanimah. Kemudian orang-orang Ansar mulai khawatir. Nih, Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah ditaklukkan, Taif sudah ditaklukkan. Sepertinya Rasulullah mungkin tinggal lagi di kota Mekah. Mereka sedih, mereka khawatir. Orang-orang Ansar khawatir. Ya, mereka khawatir Nabi SAW pergi ke Mekah kemudian meninggalkan mereka di Madinah, dan itu tentu membuat mereka bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan kepada mereka,
Rasulullah sebutkan jasa mereka. Kata Rasulullah SAW, ana minkum wa antum minni. Wahai kaum Ansar, aku dari kalian dan kalian adalah dariku. Itu kita satu kesatuan. Uharibu man harabtum, aku memerangi siapa yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku berdamai dengan siapa yang kalian damai dengannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada kaum Ansar, lau salakan nasu wadiyan au sya'ban la salaktu wadiyakum wa sya'bakum. Kalau orang-orang berjalan melewati suatu lembah mereka dan melewati jalan-jalan di antara gunung mereka, maka aku akan melewati jalan yang dilewati oleh kalian dan lembah-lembah kalian. Antum syiar wan nasu dithar. Kalian adalah pakaian yang pertama kali melengket pada kulit. Jadi syiar yaitu pakaian yang langsung nempel pada tubuh, dithar yaitu pakaian kedua. Kata Nabi SAW, kalian adalah syiar, yaitu sangat dekat dengan Nabi. Ibarat seperti pakaian yang langsung melengket pada kulit Nabi. Adapun orang lain seperti pakaian lapisan kedua. Kalian lebih dekat. Ini Rasulullah memuji kaum Ansar. Walaulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya termasuk kaum Ansar. Cuma saya kan muhajirin. Thumma rafa yadayhi hatta inilah ara ma tahta mankibaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa sampai kelihatan apa yang di bawah kedua pundaknya. Rasulullah berkata, Allahumma ighfir lil ansar. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar. Wali abna'il ansar, ampunilah anak-anak Ansar. Wali abna'il ansar, kau ampunilah cucu-cucu Ansar. Ama tardawna an yadhhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tadhhabuna bi Rasulillah. Apa kalian tidak suka orang-orang pergi bawa ghanimah, bawa onta, bawa kambing, sementara kalian pulang bawa aku ke kota Madinah? Fabakal kaum, maka orang-orang pun menangis sampai kaum Ansar menangis sampai membasahi janggut mereka. Kemudian mereka wansarafuhum yaqulun, kemudian mereka pergi, mereka berkata, radina billahi wa bi rasulihi hadzan wa nasiban. Kami ridha kepada Allah dan kami ridha Rasulullah bersama kami. Maksud Rasulullah tidak lupa dengan kaum Ansar. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah berkata, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Ya. Mereka adalah orang-orang terdekatku, orang-orang khususku. Wa qad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, dan tinggal hak mereka. Faqbalu min muhsinihim, terimalah dari orang-orang baik di antara mereka. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada salah di antara mereka, maafkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis waktu ya. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa dengan kebaikan kawan, bahkan kebaikan orang kafir beliau tidak lupa, dan beliau kalau sudah buat perjanjian beliau tidak akan pernah mengkhianati. Nah, kita lihat bagaimana dengan diri kita, bagaimana kondisi kaum muslimin ya. Sering terjadi cekcok di antara kaum muslimin dalam masalah muamalah. Kenapa? Karena tidak wafa. Tidak wafa. Katanya ikhwan, tetapi ternyata afwan akhi. Tidak wafa. Dalam muamalah duit sering tidak wafa. Kemudian betapa banyak orang lupa dengan kebaikan kawan lama. Banyak. Di antara yang menakjubkan, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair membuat suatu bab tentang dosa besar, judulnya Kabiratu Kufran Nikmati Al-Muhsin. Dosa besar lupa atau mengingkari kebaikan orang yang pernah berbuat baik. Jadi lupa dengan kebaikan kawan. Lupa. Mentang-mentang dia sudah terkenal, mentang-mentang dia sudah punya kawan baru, kawan lama yang punya jasa bagi dirinya dalam kehidupan yang dulu, dia telah lupakan.